Kiranya firman Tuhan ini menjadi sapaan kasih bagi saudara dan saya di tengah-tengah pergumulan hidup kita. Bahwa Allah melawat kita, Allah penyelamat kita, Allah penghibur kita, Allah penolong kita. Allah mau memberikan kepada kita damai sejahtera. Damai sejahtera yang kita butuhkan dalam kehidupan ini. Juga damai sejahtera yang dibutuhkan oleh anak-anak kita, saudara-saudara kita di tempat ini. Shalom, selamat berjumpa lagi dalam acara Dia Berbagi Inspirasi Alkitab edisi 12 Desember 2021. Di Minggu Advent yang ketiga ini, kita akan merenungkan keseluruhan pembacaan firman Tuhan dalam satu sorotan tema, bertempik soraklah hai Israel. Israel sende paimanta. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hal yang pertama dari firman Tuhan hari ini atau minggu ini mengajarkan kita, ketika hidup kita di dalam himpitan, hidup kita seperti orang-orang hukuman yang susah, yang berat, ibarat hidup sebagai orang yang tertindas oleh orang-orang di sekitar kita atau oleh situasi-situasi kehidupan yang tidak menyenangkan. Apa yang kemudian menjadi pengharapan ketika rasa sesak menggerogoti hati dan pikiran kita? Apa yang menjadi harapan kita? Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, orang Israel dalam konteks Yesaya dan Sefanya sungguh merasa sesak, hidupnya begitu berat karena tekanan penderitaan yang diakibatkan oleh hukuman Allah sebagai buah dari ketidaktaatan mereka. Mereka menderita susah karena dosa-dosa mereka. Kita pun akan merasa sesak seperti orang-orang Israel ketika pikiran kita, hati kita dihinggapi oleh sejumlah kekhawatiran. Masih adakah masa depan yang Tuhan sediakan di depan kita? Kalau saat ini yang kita sedang alami ialah kesusahan, penderitaan, beban kehidupan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau setiap orang tidak akan luput dari murka Allah, kalau setiap orang tidak pernah bebas dari berbagai kesukaran, himpitan, dan beban kehidupan, masih adakah pengharapan? Atau apakah yang kita harapkan dari Allah untuk Ia nyatakan di tengah-tengah kehidupan kita? Nah, hal yang kedua dari firman Tuhan minggu ini mengajar kita, Allah itu penyelamat bagi kita. Allah yang sedia hadir, menghibur dan menguatkan orang yang menaruh pengharapan kepadanya. Allah akan menyingkirkan penderitaan karena hukuman dan menggantinya dengan damai sejahtera, seperti yang diungkapkan dalam keseluruhan pembacaan firman Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau Allah itu mau menyelamatkan, kalau Allah itu adalah penghibur, penolong, dan yang menguatkan kita, yang menyediakan perlindungan, pemulihan, dan memastikan masa depan bagi kita, pertanyaan kita kemudian, apa yang mesti kita kerjakan? Apa yang mesti kita nyatakan? Kalau Allah adalah penyelamat kita, kalau Allah itu adalah penolong hidup kita. Tema renungan kita minggu ini berkata, bertempik soraklah hai Israel. Kita mau merespon lawatan Allah, kita mau merespon tindakan penyelamatan Allah, karya Allah dalam kehidupan kita di tengah-tengah kesukaran hidup ini.
dengan bersukacita, dengan bersorak-sorak, dengan kegembiraan, bergembira bahwa Allah mau mengganti hukuman dengan damai sejahtera, bahwa Allah mau mengganti pergumulan kita dengan sukacita, bahwa Allah mau mengubahkan derita kita menjadi masa depan yang penuh pengharapan. Nah, karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di minggu Advent yang ketiga ini, dalam kita menikmati masa-masa penantian kedatangan Tuhan, kita kembali diingatkan akan firman Tuhan untuk senantiasa bertempik sorak, senantiasa bergembira, senantiasa bersuka cita, bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Ia selalu mengingat perjanjiannya kepada kita. Ia mau menguatkan kita, menghiburkan kita. Tuhan mau kita mengalami damai sejahtera dalam kehidupan. Nah, dari RBM di tempat ini, di hari ini, kiranya firman Tuhan ini menjadi sapaan kasih bagi saudara dan saya di tengah-tengah pergumulan hidup kita, bahwa Allah melawat kita, Allah penyelamat kita, Allah penghibur kita, Allah penolong kita. Allah mau memberikan kepada kita damai sejahtera. Damai sejahtera yang kita butuhkan dalam kehidupan ini. Juga damai sejahtera yang dibutuhkan oleh anak-anak kita, saudara-saudara kita di tempat ini. Roh Kudus menolong saudara dan saya. Haleluya. Amin.